Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur kumaha daramang sadayana. Hari ini kita ada di beda itu nanti jam dalam aja. Yuk. Kamana urang, kamana we. Halo Zayeng, mau tahu gak pemandangan gelis ini ada di mana? Kalaupun kamu jawab gak mau, aku kekeh mau kasih tahu. Ini di kaki Gunung Cipanji, Desa Tenjolaya, Ciwidey. Woi Zayeng, andaikan aku adalah kebun teh cantik, kamu itu bagaikan pupuk kandangnya loh. Dengan tulus kamu suburkan kasih sayangku, walau orang-orang tutup hidung saat dekat dengan kita berdua. Kali ini agenda Jarambah adalah membelah bentangan pohon teh, menembus kebun kopi, melewati hutan pinus untuk menemui 2 buah curug. Sebenarnya di area sini ada 7 curug katanya. Tapi kebanyakan treknya masih tertutup banget. Jadi lebih baik kami sambangi yang pasti-pasti aja dulu. Kayak cintaku padamu gitulah Zayeng. Pagi tadi kami start dari kota Bandung, masuk ke tol Buah Batu, tol Seroja, lalu nongol di Soreang. Terusin aja ke arah Jalan Raya Ciwidey. Sebelum masuk kota Ciwidey-nya, kita akan berbelok ke kiri memasuki jalan pedesaan. Jalannya sudah teraspal baik, hanya saja tidak terlalu lebar. Di sini udaranya sejuk deh. Gak terasa gerah meski jalur ini diam-diam punya tanjakan memanjang. Gak gerah tapi tahu-tahu ngos-ngosan weh. Jangan khawatir pingsan, tanjakan itu hanya sepanjang kebun teh dan awal masuk hutan pinus. Nanti kalau sudah ketemu warung yang ngenclek di tengah hutan, kontur treknya mulai melandai dan menurun. Curug Cipanji ini belum resmi dikelola oleh pihak manapun. Jadi belum ada tiket masuk yang harus dibayar. Satu setengah jam sudah kami berjalan dan akhirnya, kita telah tiba. Hip 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 hore. Hayu gerasip tong hare-hare. Curug pertama ini terkenal dengan sebutan waterboom alam karena punya kerosotan yang dibentuk secara alami oleh Mother Nature sendiri. Segini tuh dibilang debit airnya normal di atas rata-rata. Padahal saya pernah lihat di salah satu video YouTube 3 tahun yang lalu, airnya jauh lebih deras melimpah. Selain kami, banyak juga pengunjung yang merupakan anak-anak dari wilayah sekitar. Anak-anak usia SD dan SMP berombongan datang ke waterboom ini. Semua meluncur nyemplung dengan riang gembira. Bagi mereka, ini adalah wahana piknik yang murah dan mudah dijangkau dari rumah.
Kami nge-base camp di curug kedua, jaraknya sekitar 100 meteran dari curug perosotan tadi. Gak jauh tapi harus ekstra hati-hati karena treknya berupa batu-batu besar, terjal berundak-undak, dan licin. Di curug ini gak ada pengunjung lain selain kami. Maka, nikmat mana lagi yang hendak kau dustakan? Bukan, Ima mau klasik dong. Cuaca agak-agak galau gitu sih. 10 menit gelap gulita, 5 menit kemudian terang benderang. Angin juga makin lama makin bikin lutut gemetaran dingin. Api itu. Maka kami menyalakan api untuk penghangat badan, pasang bivak untuk shelter, jaga-jaga jika hujan, ujuk-ujuknya gebrug. Apa emangnya? Jangan salah lagi. Wuhui, hujan beneran turun, Alhamdulillah. Bahagia sekali rasanya. Kami semua bisa berjalan pulang ditemani basahnya hujan dan jebloknya tanah. Kapan lagi bisa hujan-hujanan sambil keketawaan semeringah gini? Romantis ala kita. Jalan-jalan di perkebunan teh tengah hujan. Begitulah dulur salah satu contoh sudut alam terbaik untuk merasa sendiri tapi bukan kesepian. Sudut untuk menjalin kebersamaan tanpa riuh rendah yang memusingkan. Semoga jadi penyemangat kita untuk pergi jarambah dengan selalu membawa banyak cinta for our mother nature dan bagi sesama makhluk hidup lainnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur kumaha daramang sadayana. Hari ini kita ada di